Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bahanjari, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengairan pasang surut bendungan. Pengairan pasang surut bendungan. Definisi bendungan. Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu beton, dan ataupun pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air. Dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, taling atau penampung lumpur sehingga terbentuk operasi bendungan. Pada umumnya, semua bendungan atau waduk dilengkapi dengan bangunan-bangunan yang disertai peralatan hidroponik, yaitu berupa pintu-pintu dan katup, termasuk alat penggerak dan kontrolnya yang berfungsi untuk pengendalian banjir maupun pengendalian air untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik, dan lain-lain. Pintu pengambilan untuk irigasi. Ada kalanya pintu pengambilan irigasi menjadi satu kesatuan dengan bendungan itu sendiri, artinya air langsung disedap atau diambil dari waduk melalui bangunan pengambilan intak. Selanjutnya dialirkan melalui saluran induknya, tetapi ada juga yang pengambilan air untuk irigasinya. Jenis-jenis bendungan. Bendungan berdasarkan ukurannya terdapat dua jenis bendungan, yaitu bendungan besar, lead dams. Bendungan yaitu tingginya lebih dari 10 meter, diukur dari bagian bawah pondasi sampai puncak bendungan. Bendungan kecil, small dams, semua bendungan yang tidak memiliki syarat sebagai bendung besar, lead dams. Bendungan dengan tujuan tunggal, single purpose dam. Bendungan dengan tujuan tunggal, single purpose dam adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja, misalnya PLTA. Yang berikut bendungan berdasarkan penggunaannya terdapat 3 jenis bendungan, yaitu bendungan membentuk waduk, strong dams. Bangunan yang dibangun untuk bentuk waduk guna menyimpan air pada waktu kelebihan agar dapat dipakai pada waktu diperlukan. Bendungan berdasarkan jalannya air. Berdasarkan jalannya air terdapat 2 jenis bendungan, yaitu yang pertama, bendungan untuk dilewati air. Overflow dams adalah bendungan yang dibangun untuk dilewati air, misalnya pada bangunan pelimpas spillway. Bendungan berdasarkan konstruksinya. Berdasarkan konstruksinya terdapat 4 jenis bendungan, yaitu bendungan serba sama. High-mesh dam adalah bangunan yang lebih dari setengah. 2. Bendungan arungan berlapis-lapis. Zen dams adalah bendungan terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan kepada air, watertight layer, lapisan batu rock zones, lapisan batu tertentu, riprap, dan lapisan pengering feeder zones. Yang ketiga, bendungan urugan batu dengan lapisan kedap air di muka. Impermeable fade rock fill dams adalah bendungan urugan batu berlapis-lapis yang lapisan kedap airnya diletak di sebelah hulu bendungan. Lapisan yang biasanya dipakai adalah aspal dan beton bertulang. Yang keempat, bendungan beton correct dams adalah bendungan yang dibuat dari konstruksi beton, baik dengan tulang ataupun tidak. Pembagian tipe bendungan berdasarkan fungsi jenis-jenis bendungan. Menurut
Sains 2008, bendungan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis atau tipe, yaitu yang pertama, bendungan berdasarkan ukuran. Yang kedua, bendungan berdasarkan tujuan pembangunan. Dan yang ketiga, bendungan berdasarkan penggunaannya. 4. Bendungan berdasarkan jalannya air. Yang kelima, bendungan berdasarkan konstruksinya. 6. Bendungan berdasarkan fungsi. Kesimpulan, bendung adalah melintang sungai yang berfungsi untuk meninggikan muka air sungai agar bisa dihisap. Bendungan merupakan salah satu bagian dari bangunan utama. Fungsi utama dari bangunan utama atau bendungan adalah untuk meningkatkan elevasi muka air dari sungai yang dibendung sehingga air bisa diserap dan dialirkan saluran lewat bangunan pengambilan. Intake struktur. Bendung terdiri atas dua jenis, yaitu bendung tetap dan bendung gerak. Dalam penentuan suatu bendung perlu dilihat pemilihan lokasi bendung yang tepat. Itu saja video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kata yang kurang jelas, saya mohon maaf.